Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa diingatkan oleh anggota DPD RI untuk berhati-hati karena tampil berani di tengah-tengah serigala. Lantas apa makna yang ingin disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada Purubaya? Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menggelar rapat kerja bersama Komite 4 DPD RI di Gedung Parlemen Jakarta. Momen menarik terjadi saat anggota Komite 4 DPD RI Ali Alwi menyatakan salut dengan keberanian Menteri Keuangan Purubaya dalam membuat kebijakan. Ali mengingatkan Purubaya untuk berhati-hati karena berada di tengah hutan belantara dengan serigala yang begitu banyak. Kami ini lembaga politik. Bapak lembaga teknis. Lembaga politik ini hanya berbicara tentang kebijakan-kebijakan secara global. Kami tidak terlalu paham tentang persoalan-persoalan teknis yang ada di rumah tangga Bapak di Kementerian Keuangan. Tapi dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategi yang Bapak sudah keluarkan dalam beberapa bulan belakangan ini, kami semua sempat angkat tangan dan cukup salut. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan Bapak tetap istiqomah. Karena berada di tengah hutan belantara, Bapak berani tampil ya di tengah-tengah serigala yang begitu banyak, Pak. Hati-hati kalau kagak kuat, Pak. Nah, itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu. Ali Alwi pun mendoakan agar Purubaya tetap istiqomah menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purubaya selalu tampil dengan gaya koboynya yang ceplas-ceplos dalam mengeluarkan pernyataan dan langkah tegas pada setiap kebijakan yang diambilnya. Lantas apa makna yang ingin disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada Purubaya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama kami pakar komunikasi politik LSPR Prof. Lely Aryani. Selamat sore Prof. Lely. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Prof, jadi ketika kita berbicara soal makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh anggota Komite 4 DPD RI Ali Alwi ini seperti apa, Prof? Ya, pertama memang dalam sistem kedaulatan demokrasi kita, DPD itu kan salah satu wakil kita, dia mewakili kepentingan daerah. Nah, mungkin dalam kapasitas itu banyak sekali pesan-pesan dari daerah yang disampaikan kepada dia berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Purubaya sebagai Menteri Keuangan gitu ya. Tapi yang perlu juga kita harus ketahui bahwa apakah pesan itu ditujukan kepada individunya Purubaya ataukah pesan-pesan itu ditujukan kepada program-program yang digagas oleh Purubaya tadi gitu kan. Menurut saya sih kedua-duanya gitu kan. Sebab tadi ada kata-kata semoga Bapak istiqomah gitu kan. Betul. Dan terus kuat untuk melakukan berbagai hal yang Bapak yakini benar. Intinya kan seperti itu sebenarnya. Pesan itu bagus menurut saya, dia mengingatkan kepada Purubaya bahwa tidak semua kebijakan yang pro rakyat yang sampai saat ini sangat disukai oleh rakyat, baik dari gayanya, gaya komunikasinya, pesan-pesannya, kebijakannya, itu kayaknya semuanya hampir disukai rakyat ya dari Purubaya ini. Dan itu harus dilakukan konsisten. Nah, kita anggap saja DPD ini mewakili salah satu yang berdaulat untuk menyampaikan pesan politiknya di samping DPR kan. Nah, dan dia kayaknya tahu peta lapangan, dibilangnya tadi masuk ke dalam hutan rimba, belukar tadi. Nah, itu Prof. Lely, yang ingin kami dalami adalah bagaimana ketika dia menyatakan bahwa Purubaya ini seperti berada di tengah hutan belantara dengan banyaknya serigala itu, Prof. Itu yang sebetulnya ingin kita dalami, apa maknanya di tengah hutan belantara banyak serigala di situ? Iya. Di tengah hutan belantara yang mungkin saja gelap gulita, banyak binatang buas,
yang semuanya barangkali bisa jadi hanya menginduk pada kekuasaan. Kekuasaan orang yang berkuasa di tengah hutan, termasuk serigala buas yang mungkin saja bisa mencengkerang Purbaya gitu loh. Nah, artinya kebijakan itu tidak serta-merta bisa didukung oleh mereka-mereka yang ada dalam lingkaran kekuasaannya yang kemudian menjadi objek kebijakan dari Purbaya. Jadi Purbaya harus hati-hati karena di sana banyak serigala, serigala berbulu domba kan gitu. Pura-pura baik barangkali, tapi dia sebenarnya mencari celah untuk bisa menjatuhkan Purbaya yang intinya kebijakan itu tidak boleh jadi oleh pasangan Pak Prabowo. Meskipun Purbaya juga mengatakan saya begini karena diperintah presiden, jadi dia tidak takut karena ada backingnya presiden. Tapi yang lain juga tentu mencari celah yang sama untuk bisa menjerumuskan Purbaya ke dalam mulut-mulut serigala yang tadinya sementara semena-mena barangkali dengan berbagai programnya tidak bisa lagi. Jadi Purbaya dianggap sebagai ancaman di antara serigala-serigala itu gitu. Baik, tapi mungkin nggak Prof, serigala-serigala yang dimaksud ini kita tidak berbicara dalam konteks yang sebenarnya gitu ya, tapi serigala-serigala yang dimaksud ini gerah juga dengan gaya koboynya Purbaya, Prof. Iya, ya gaya koboynya ada dalam buka, medannya mungkin Purbaya menguasai, sementara serigala di dalamnya menguasai medan itu loh. Jadi hati-hati, benar itu pesannya hati-hati. Purbaya bisa memainkan, kalau dia seorang pesilat, maka mainkanlah peran-peran gerak-gerak persilat supaya serigala-serigala itu yang kalah, bukan dia. Makanya tadi dibilang, semoga istiqomah, kemudian bisa menjalankan sehat selalu, bisa menjalankan peran-peran yang sudah dia gagas, bisa menjalankan program yang sudah dia canangkan, kebijakan yang sudah dia buat, yang semuanya pasti didukung presiden. Tapi hati-hati, karena orang yang tidak suka bisa melahap dia, bisa memangsa dia, karena dia adalah binatang buas gitu intinya. Baik, artinya dengan gaya komunikasi yang seperti koboi, yang ceplas-ceplos, kemudian kebijakan-kebijakan yang tegas dan pro rakyat ini kan memang mungkin di beberapa sektor ini tidak disukai karena sudah ada katakanlah misalnya mafia-mafianya di dalamnya misalnya. Nah, ini bagaimana sebetulnya seorang Purbaya harus bersikap? Betul. Iya, dia terus saja berdiri, kan dibilang semoga istiqomah kan tadi. Istiqomah itu dia kuat dengan riannya. Jadi dia tidak takut pada serigala-serigala itu. Dia bisa, serigala kan bisa makan serigala. Jadi kan dirinya juga serigala yang bisa memakan serigala-serigala yang tidak benar itu. Arti istiqomah itu di sana. Jadi dia tetap konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Jangan berubah jadi lunak, jadi takut, bahkan pengecut. Hanya karena serigala-serigala buat siap memangsa dia. Jadi tidak boleh ada ketakutan itu. Purbaya harus tetap konsisten dengan sikap politiknya, melalui program-programnya, tindakannya, yang semuanya diapresiasi oleh masyarakat. Jadi kalau ada banyak serigala di sana, dia satu serigala, dia rajanya serigala. Jadi kan dirinya raja serigala, gitu. Baik, tapi ini kita berbicara soal apa yang dilakukan Purbaya ini kan banyak yang mengomentari belum terlihat hasilnya. Nah, untuk menjaga itu seperti apa, Prof? Betul. Iya, ini juga dia baru sebulan ya, baru sebulan atau bulan dilantik. Artinya tidak secepat membalikan telapak tangan, tapi dengan niat yang baik barangkali, dengan segala program yang memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, jaga keuangan negara misalnya, Purbaya bisa melakukan semua tindakan politiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya program itu dimulai dari yang dia ucapkan, dia lakukan lewat gerak, dia manifestasikan dalam program dan kebijakan yang menyasar kepada segala lini. Boleh jadi para serigala-serigala itu akan bergelimpangan kalau dia konsisten. Tapi kalau tidak, dialah yang akan dimakan serigala. Baik, jadi tetap ya Purbaya ini harus berhati-hati karena banyak serigala di tengah hutan belantara. Sekali lagi terima kasih Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR telah berdialog bersama kami sore hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.